langsung khusus itu di Quran surah ke-9 ayat 18. Itu diantara yang harus dipelajari. Innama ya'muru masajid Allah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu. Awas, makmur bukan rame. Salah juga di sini tuh. Kalau cuma rame tempat setan, itu senang, setan pasar. Di pasar rame. Rame, tempat olahraga rame. Jadi kalau rumah rame, jangankan di masjid, pasar rame, alun-alun rame. Masjid itu bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dari kata al-umur, dicari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ta'lim yang bermanfaat, bukan cuma rame. Ya, sholat yang bisa menambah keimanan. Bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat saja di rumah juga bisa sholat, tempat lain bisa sholat. Makanya kalau ada kasnya cukup baik, keadaannya baik, pilih khayal imam yang baik, itu indah. Ya, kalau bisa seperti itu nanti, insya Allah berjalan dengan baik. Atau mohon maaf, jangan-jangan di sekitaran antum juga ada yang secara psikologis beda cara pandangnya. Jangan dimanfaatkan setan. Kalau antum barangkali lebih senang dengan suasana AC, ada kipas anginnya, perlu. Tapi teman-teman kita, maaf ya, bukan menyebut golongan tertentu. Misal, yang jualan yang kecil-kecil, yang sayur, yang tukang ojek, tukang beca. Tukang ojek kadang subuh, Masya Allah, mangkalnya depan masjid. Cuman gak sholat di masjid. Depan masjid persis, keluar dari masjid, tukang ojek ada. Yang mereka butuhkan bukan AC, bukan kipas angin, beras. Mereka butuh beras. Mereka butuh sembako. Makanya zaman Nabi masjidnya masjid solutif. Ya kalau antum main ke Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi misalnya ya. Dulu zaman Nabi, Masjid Nabawi itu areanya cuma di karpet merah itu. Ini raudhah yang kecil, kemudian mihrabnya Nabi, area masjidnya yang karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu ya. Yang belum berangkat insyaallah saya bermohon pada Allah supaya bisa disegerakan. Yang sudah berangkat insyaallah bisa mengunjungi kembali. Nanti di sebelah sini ada Ahlus Sufah. Tempatnya yang terbuka, yang nggak ada atap atasnya itu. Itu yang diperluas. Asalnya sebelah sini. Di sini berkumpul orang-orang yang mau belajar dengan Nabi. Kadang dari jauh. Semacam ada misalnya sahabat ada Abu Hurairah, ada Sulaik al-Qafani, ada macam-macam. Ada lagi yang golongan fakir. Ada lagi golongan yang membutuhkan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Masjid jadi masjid solutif. Sampai turun ayat di sini. Ya, jadi bukan cuma berfungsi untuk sholat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Bisa digunakan untuk penyaluran zakat. Bukankah kadang-kadang nitipkan zakat ke masjidnya? Ada infaknya, ada sedekahnya. Antum kumpulkan, kelola, salurkan. Itu bisa jadi distribusi di situ. Ya, antum cari. Kami kemarin di Surabaya diskusi dengan salah satu pengurus Al-Irsyad bagaimana menjadikan masjid jadi masjid solutif. Kita diskusi sampai tiba pada kesimpulan kenapa nggak kita terapkan sistem fingerprint di masjid. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid kalau galangan tertentu dia masuk pakai fingerprint. Jadi kalau sehari 5 kali sholat wajib kali 30 150 kali. Dalam 150 kali ini dia hadir, absensinya ada, Masya Allah. Ya, jadi potensi zakatnya bisa disalurkan ke situ. Jadi berikan, bukan motivasi orang ke masjid untuk mendapatkan beras, bukan. Tapi memang hak dia dapat beras. Cuman kita nggak pengen berikan begitu saja. Harus diimbangi dengan edukasi ibadah. Dia harus sholat, dia harus datang, dia ikut ta'lim. Begitu dia daftar, hak dia juga mendapatkan bagian dari berasnya. Hak dia dapat bagian dari infaknya. Cuman kita arahkan kepada sesuatu yang solutif. Yang muncul kesenangan kepada masjid, datang, nggak butuh lagi dengan yang seperti itu. Hadir ada kesadaran di situ. Dan kita berikan solusi, nanti naik levelnya. Kalau sudah sadar, naikkan. Berikan kayunya, bukan ikannya. Kamu apa pekerjaannya? Dibimbing, rapikan, ini kasih modal. Setahun, mesti berhasil ya. Sekarang tukang beca, besok punya beca. Jadi terus naik. Di Singapura begitu. Digunakan seperti itu. Akhirnya apa? Mudah dilentaskan dalam kemiskinan itu. Dalam beberapa tahun. Itu manhajnya yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Cuma 3 tahun. 3 tahun diutus jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di Yaman. Tahun pertama 1/3 zakat mal diserahkan ke pusat, balik ke Madinah. Umar marah, dipanggil. Kenapa kamu kembalikan ke pusat? Zakat itu untuk di wilayah kamu, bukan ke saya. Ini mengumus kalau ada zakat di sini, Pondok Labu salurkan sekitaran dulu, jangan ke jauh dulu. Apa yang terjadi? Kata Mu'adz, 1/3 penduduk Yaman sudah nggak miskin setahun. Tahun kedua 2/3. Pokok sekarang nambah. Kata Mu'adz, 2/3 penduduk Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga semua potensi zakat diserahkan ke Baitul Mal. 3/3 itu 100%. Kata Umar, apa yang terjadi di Yaman? Kenapa semuanya ke sini? Kata Mu'adz, nggak ada orang miskin di Yaman. Dalam 3 tahun diajarkan oleh Nabi. Masya Allah.